Kalau GDM klasik tuh biasanya tampil kalem, elegan, lebih ke arah clean gitu ya looknya tuh. Tapi drift culture itu lebih ekspresif ya. Jadi nggak heran kalau diecast-nya tuh juga ikutan tampil rame. Akhirnya terbukti juga teman-teman setelah membeli Nissan Silvia S15. Ya, benar sekali. Masuk ke gerbang berikutnya, aku membeli Nissan Silvia S15 yang banyak orang sebutnya si Terong ya. Si Terong Purple ini ya. Oke, kali ini aku nggak bakal review secara detail teman-teman, dan aku cuma mau membagi pengetahuan ke teman-teman ya. Jadi tolong jangan di skip. Ini penting sekali buat pengetahuan teman-teman, dan aku akan bahas rahasia di balik diecast drift Jepang ini yang bikin kalian merinding. Langsung saja kita bahas. Well, welcome to my Garasi Biru channel. Yeay. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Pemula Orang Awam. Oke teman-teman, sebelum kita bahas ya, kita keluarin dari tempatnya dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Aku perjelas dulu. Ya, sangat cakep sekali. Kalau kalian pertama kali lihat model ini tuh mungkin banyak yang mikir juga ya, wah rame banget penampilannya gitu ya mungkin ya. Tapi justru di dunia drift tampilan yang kayak gini tuh punya makna tersendiri ya, nggak cuman biar beda tapi juga bagian dari budaya dan pesan yang ingin disampaikan lewat mobil ini. Dalam dunia drift terutama di Jepang ya, tampilan mobil yang heboh itu bukan tanpa alasan ya, dengan menggunakan warna yang mencolok, dengan livery penuh sponsor, sampai detail ya, detail kecil-kecil pun seperti warna velg, semuanya punya peran di lintasan. Mobil-mobil drift itu harusnya mudah dikenal ya, apalagi kalau udah masuk dunia Formula Drift. Dengan visual ya itu jadi dengan visual seperti ini tuh menjadikan bahwa mobil ini tuh berkarakter ya, lewat secara visual ya, seperti itu teman-teman, dan bakalan menjadi suatu identitas ya untuk suatu mobil. Ya mungkin teman-teman udah ada yang punya juga ya, tapi kali ini sedikit berbeda ya. Aku mau bahas dari sisi filosofi, secara desain juga begitu teman. Dan ini tuh menariknya, gaya ini tuh nggak sekedar buat tampil beda, tapi memang bagian dari budaya pop Jepang ya. Mereka tuh senang dengan sesuatu yang nyentrik tapi niat, dan mobil ini nunjukin itu. Kalau kalian perhatikan di kaca depan ada tulisan Formula Drift Japan, ini nunjukin kalau model ini tuh memang dibuat terinspirasi dari dunia nyata, atau bahkan bisa jadi atribut ke mobil drift yang beneran ya, karena pernah turun di ajang tersebut ya. Beberapa elemen desain kayak warna ungu yang sangat dominan ini dengan menggunakan warna velg warna hijau yang sangat terang ya, dan livery ZX Japan ya, ini ya teman-teman, livery ZX Japan plus Liberty Walk sering muncul di mobil-mobil tim drift yang profesional. Jadi kemungkinan besar ini tuh bukan mobil asal-asalan ya, tapi punya referensi kuat dari mobil aslinya. Tapi sayang belum banyak yang ngulik apakah ada mobil aslinya yang sama persis. Ini bisa jadi PR juga ya buat para kolektor cari tahu lebih dalam. Bisa jadi nilai plus kalau ternyata ada mobil nyatanya teman-teman. Ya kalau misal ya kalian bandingkan juga dengan diecast JDM biasa kayak Civic atau Skyline yang lama, model vintage ya, model-model drift memang jauh lebih berani tampil. Kenapa? Karena pasar drift itu memang lebih terbuka ya, sama desain yang nggak biasa. Kalau JDM klasik tuh biasanya tampil kalem, elegan, lebih ke arah clean gitu ya looknya tuh. Tapi drift culture itu lebih
ekspresif ya. Jadi nggak heran kalau diecast-nya tuh juga ikutan tampil rame. Justru ini tuh yang dicari di identitas yang kuat ya. Ini juga yang bikin tuh model seperti ini tuh cocok banget buat pemula yang pengen koleksi diecast yang stand out tapi tetap punya makna, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya kenapa mobil ini tuh rame banget, jawabannya ya karena di balik tampilannya ada semangat kompetitif, budaya, dan ada cerita panjang. Nggak sekedar tempelan stiker, tapi ini identitas. Ya kalau kalian suka diecast yang bukan cuma enak dipandang, tapi ini juga punya cerita. Model drift kayak gini tuh layak banget ya buat masuk di list rak koleksi kalian. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, sekedar share pengalamanku dan sedikit yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, subscribe biar kami makin semangat bahas mobil-mobil menarik lainnya yang bikin koleksi pemula ngiler. Oke, itu aja. See you next video. Dah.